Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyalihin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif handal kitab Syekh Najib khususan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari khususan Syekh وكسن مسيح وشديد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam dan dilanjutkan pengajian kitab Ithaf Adzaki bi Syarhi Tuhfah Al-Mursalah ilan Nabi. Ya, terpaksa malam ini online ya, karena ada permintaan ya beberapa mahasiswa S2 yang rumahnya jauh di Parung sana. Kalau harus bolak-balik ke sini kasihan kejauhan. Ya akhirnya kita pakai model hybrid ya. Ada yang offline hadir di sini dan juga yang online. Ya, mudah-mudahan dengan sarana teknologi ini tetap bisa menjadi dakwah ya, sarana dakwah kita untuk menyampaikan ajaran-ajaran para sufi yang sangat dibutuhkan oleh ya, umat Islam. Pembahasan kitab Iqadul Himam ya malam ini sudah sampai pada maqalah yang ke-16 halaman 72 ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Ya ajaban, ya ajaban. Ini menunjukkan kekaguman. Kaifa yadharul wujud fil adam am kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful qidam. Kalau dilihat makolahnya ini menarik gitu. Ya ajaban ya wahai ini kalau di ilmu nahwu ini
yaknya ya nida, ya seperti ya tolian jabalan, ya ajaban, wahai yang sangat mengagumkan, atau wahai orang-orang yang terpesona, terkagum-kagum. Karena pemahaman hakikat ini ya bagi orang yang sudah terbuka kefutuh batinnya itu memang mengagumkan gitu. Kalau yang masih ketutup itu kan biasa aja, nggak ada menariknya gitu. Tapi kalau yang sudah kebuka kefutuh itu muncul rasa ketakjuban. Ya kayak gimana ya, kayak orang menemukan sesuatu yang dicari gitu, tapi terus tiba-tiba dapat ditangkap, dapat diperoleh gitu. Ya ini ya ajaban. Ya sama kayak para salik ya. Ketika sudah kefutuh ilmu hakoik, ilmu hakikat, ini ya pasti terkagum-kagum. Oh iya, sebuling ini toh gitu. Oh iya, ternyata begini gitu. Tapi kekaguman ini jangan sampai lepas kendali, lepas kontrol. Ini yang dimaksud oleh mu'alif. Sebab kalau lepas kontrol, lepas kendali, akhirnya ngawang-ngawang, ya bahasa Jawa, ngawang-ngawang. Terus karena asik ngawang-ngawang, seolah-olah sudah merasa di alam rohani gitu. Ditambah lagi tidak memahami faktor-faktor atau aspek syariat yang menjadi aspek dohirnya gitu. Ini yang dikhawatirkan seperti itu. Karena banyak orang yang terkagum-kagum setelah paham hakikat, kemudian dia mencoba untuk memahami dengan imajinasinya, ya akhirnya lepas kontrol. Nah di sini mu'alif mengingatkan, kaifa yadharul wujud fil adam, bagaimana yadharu menjadi nyata, al wujudu apa wujud, fil adam dalam ketiadaan. Maksudnya ini ya kita melihat wujud alam semesta. Alam semesta disebut wujud makrokosmos ya. Kemudian diri kita juga sebagai wujud alam, tapi disebut alam shogir, alam kecil. Dalam istilah akademik disebut mikrokosmos. Untuk melihat objek wujud, ya kita melihat objek diri kita aja dulu gitu. Nah, kaifa yadharul wujud fil adam? Ini sebuah pertanyaan, bagaimana wujud itu menjadi nyata fil adam dalam ketiadaan. Bahwa artinya wujud kita hamba ya, kalau kita telusuri ya sekarang ini ada,
kemudian ditarik mundur, ya, mulai dari waktu lahir ditarik mundur, waktu di dalam kandungan ibu ditarik mundur, waktu masih berupa mudghah, daging menggumpal, mundur lagi, alaqah, darah menggumpal, mundur lagi, dari nutfah mundur lagi, sulalah mingtin gitu. Terus mundur lagi, ternyata ruh sudah ada sebelum ya fisik yang berproses dari Saripati ini mulai ada gitu. Terus ditarik mundur lagi, ternyata proses yang sedang terjadi di martabat wahidiyat, ya, itu sudah didesain oleh Allah secara final, ya, atau yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Catatannya, desainnya sudah ada. Itu. Nah, karena desainnya sudah ada, dan desain yang di Lauhil Mahfuz itu akan menjadi kenyataan dan tidak akan meleset sedikit pun. Misalnya desainnya di Lauhil Mahfuz mancung, kemudian di alam ajsam pesek, itu enggak. Ya, jadi apa yang sudah didesain di Lauhil Mahfuz, ya, dalam wujud sebagai manusia di alam ajsam ini, ya, sesuai dengan desain yang ada di sana. Jadi artinya ini menyadarkan kita bahwa wujud kita ini ternyata sudah ada, walaupun adanya itu di alam azali, yaitu yang disebut dengan qadha, ketetapan Allah yang ada pada zaman azali, atau yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Itu sudah ada. Jadi keberadaan sekarang ini kalau versi ilmu hakikat, kan proses tajalli namanya, proses madhar. Atau kalau dalam ilmu produksi, ya, didesain di laptop, kemudian di print, apa yang keluar dari print ini enggak lepas dari desain yang ada di komputer atau di laptop. Maka dalam bahasa hakikat, proses yang sejak berawal dari Lauhil Mahfuz ini, bahkan Lauhil Mahfuz kalau ditarik ke atasnya, ya, itu masih ada, yaitu Allah punya kehendak ingin menciptakan alam, tapi sifatnya masih mujmal. Nah, ini di wahidiyat sudah terperinci. Alam misal, alam arwah sudah mulai berproses. Aspek ruhnya sudah dibuat oleh Allah. Alam misal, aspek jasad metafisik, ya, yang nanti berproses menjadi jasad fisik, ya, jasad halus sama jasad kasar. Nah, itu diproses, akhirnya keluarlah diri kita. Lah, keluarnya diri kita ini sebagai madhar yang prosesnya, ya, dari zaman ajali, ya, sampai masuk alam arwah, alam misal, sampai alam ajsam. Jadi kalau
dilihat dari makalah ini bagaimana wujud yang akan nyata ini dalam ketiadaan. Maksudnya wujud yang sudah by design oleh Allah sejak zaman azali sampai nyata sekarang ini, ya, kemudian ya pada hakikatnya ya itu fil adam, dalam ketiadaan. Dalam ketiadaan ini ya maksudnya ya wujud antara majazi dan wujud hakiki. Itu. Wujud majazinya ya Ali bin Abdillah. Ini wujud majazi. Kalau wujud hakikinya ya kalau dirunut ya tadi sampai asal usulnya, oh iya ternyata semuanya dari Allah. Ini yang hakiki. Gitu. Am kaifa yasbutul hadis, atau bagaimana yasbutu menetapkan al-hadis, perkara yang baru, ma'aman lahu wasful kidam, ma'aman serta zat lahu baginya wasful kidam, yaitu sifat yang maha dahulu. Jadi ini kalau memahami ini dengan teori martabat 7 tadi enak gitu. Ini kan bagaimana menetapkan perkara yang baru, ya, kemudian perkara baru ini ma'amal lahu wasful kitab. Di balik yang baru ini ada proses yang berasal dari yang kidam. Kidam itu dahulu kala. Dahulu kala ini yang masuk ke wilayah alam qadim. Alam qadim itu dalam teori martabat 7 ya ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Lah maksudnya jangan sampai kita salah memahami tentang wujud diri kita. Jadi wujud diri kita ini sebagai madhar, tajalli. Kalau diurut-urut, ternyata panjang juga. Ya asal usulnya dari alam arwah sampai alam qadim gitu. Maka bagaimana perkara yang baru ini, menetapkan perkara yang baru ini yang disertai dengan sifat kidam gitu. Lah maksudnya ya setelah memahami tentang hakikat diri kita, hakikatnya ini dari sekarang ada, dulunya tidak ada, kemudian ditarik lagi, dulunya ada di alam qadim. Nah, setelah ada saat ini jangan sampai salah memahami. Salah memahaminya itu, ya hakikat saya kan, kemudian dipikir-pikir, dari Allah gitu. Terus akhirnya, berarti saya Allah dong. Lah ini yang nggak boleh. Itu. Ini yang dihindari. Nah, pemahaman yang seperti ini dihindari oleh para ulama muhaqqiqin. Gitu. Jadi setelah kita paham hakikat diri, ya sampai kita tarik mundur ke belakang ke alam qadim, ya alam qadim itu ada 3. Nah, terus jangan sampai muncul kesimpulan,
aku ini Allah ya, ini yang nggak boleh. Itu. Nah, di dalam memahami ini juga tidak boleh ada pemahaman soal ittihad dan hulul. Ittihad itu apa? Ya, ketika melihat ke dalam diri, ya, merasa hakikat dirinya itu dari Allah, ya. Ada ruh. Ketika ruh ini ada, mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, ya, lisan bisa bicara. Ini berarti adanya ruh. Lah, ketika sampai ke pemahaman itu nggak boleh dipahami seolah-olah terjadi penyatuan. Penyatuan itu hamba sendiri kemudian Allah menyatu pada hamba. Ini di sini sudah diingatkan, jangan sampai para salik punya pemahaman ittihad, penyatuan ini nggak dibenarkan. Sekalipun istilah ittihad ini bersumber dari ya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya. Secara istilah problem, tapi secara zuk, ya, secara batin ya bisa dipahami. Tapi secara istilah terminologi, ittihad itu punya makna dua entitas yang disatukan. Entitas Tuhan dan hamba. Maka para salik yang sudah terbuka wawasan hakikatnya itu, kemudian punya pemahaman terjadi penyatuan hamba Tuhan dan hamba, ini tidak dibenarkan oleh mu'alif. Atau hulul. Hulul itu istilah yang disandarkan kepada al-halaj, ya. Istilah hulul ini yang problematik, karena seperti Syekh Muhyiddin Ibn Arabi juga tidak menolak istilah ini secara istilah, ya. Kemudian ulama Nusantara juga semua menolak, termasuk Syekh Al-Jili. Ketika mereka menolak, kenapa? Karena secara istilah hulul itu, ya, menjelmanya Tuhan pada hamba. Jadi Tuhan menjelma pada hamba. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Berarti ada dua entitas yang bersatu. Sementara dalam memahami hakikat wujud kehambaan ini, ada analog yang paling sederhana dan mudah dipahami. Yaitu, ya, saya sering menggunakan contoh jambu di depan rumah ini. Pohon jambu yang segede itu, ya, ini kalau ditarik asal usulnya kan berasal dari biji jambu. Ini. Nah, ketika biji jambu berproses sampai akhirnya menjadi pohon jambu, ada ranting, ada daun, ya, ada batang, ada komplit. Nah, itu ketika ditanya di mana penyatuan biji dengan pohon jambu, kan nggak bisa jawab, karena ya gimana nyarinya, apa, dari biji kemudian sekarang sudah menjadi pohon, gitu. Menyatunya di mana? Kan nggak ada menyatu di situ, gitu. Ya, jadi istilah menyatu, apalagi manunggaling kawula Gusti, ya, ini kalau di zaman Syekh Ibnu Arabi dan ulama-ulama Nusantara juga dikritisi, karena namanya manunggaling itu ada dua entitas. Sementara ini hakikat wujud diri kita, wujud alam semesta itu sebagai tajalliyat, sebagai madhar. Kalau kita paham dari martabat 7 kan, awalnya
dari ahadiyat, wahdah, wahidiyat, ini alam qadim. Di wahidiyat ini desain alam semesta sudah final, sudah tafsil, kemudian berproses ke alam hudus, mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam, ya, sampai wujud diri kita. Nah, wujud diri kita ini ternyata proses tajalli, bukan penyatuan. Itu. Maka ketika ditanya, ya biji mangga atau biji jambu, di mana menyatunya dengan pohon? Kan bingung jawabnya. Nah, itu analog yang mudah untuk kita jadikan pendekatan dalam memahami hakikat ini. Jadi bukan penyatuan dua entitas hamba dan Tuhan menjadi satu, ini tidak dibenarkan. Maka beliau menyampaikan pertanyaan itu. Ya, bagaimana wujud yang nyata ini dari Adam, dan bagaimana ya menetapkan yang baru ini sementara dia ini disifati dengan sifat idam. Itu. Karena desain kita ini semua ada pada alam qadim, yaitu di Lauhil Mahfuz. Itu. Ya. Sekarang penjelasannya. Kultu. Wahada, dan bermula ini huwal asir, yaitu yang bagian yang ke-10. Fal wujudu, dan bermula wujud, wal adamu, dan adam, lidani, dua hal yang kontradiktif. Ya, wujud dan adam ini dua hal yang kontradiktif. La yastami'ani, keduanya tidak bisa berkumpul. Wal hadisu, dan bermula yang baru. Wal qadimu, dan yang qadim. Mutanafiyani, keduanya saling menafikan. Itu. Jadi kudus dan qadim, ya, saling menafikan. Karena ini misalnya ini bagian qadim tadi, 3 aspek. Ya, ketika sudah bertajalli nyata, ya menjadi wilayah hudus. Itu. Ketika sudah menjadi alam semesta, menjadi diri, ini sudah hudus. Tapi hudus ini sebelum ada dulu di qadim. Itu. Maka seolah-olah didani, ya, kontradiktif. Ketika ini ada, ya ini belum ada. Ketika ini ada, ya ini tidak ada, tidak nyata gitu. Waqad taqarrara, dan sungguh telah tetap annal haqqo, sesungguhnya al-haq, wajibul wujudi, itu wajib wujud. Itu. Annal haqqo, ini kita perlu memahami. Kalau yang sudah sering ngaji kitab hakikat ini pasti ngerti. Al-haqqo, ya, itu sebagai istilah yang digunakan oleh ulama muhaqqiqin untuk, ya, tajalli wujud alam semesta. Ini al-haqqo. Tidak menggunakan Allah, ya. Kalau Allah ini kan zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un. Tapi kalau al-haq, ya ini tajallinya, ya kenyataannya. Annal haqqo, sesungguhnya al-haq, wajibul wujudi, yaitu wajibul wujud, wajib adanya. Wa kullu ma, dan tiap sesuatu, siwahu, selainnya, adamun, itu tidak ada, ala tahqiqi, secara nyata. Jadi selain Allah itu tidak ada, yang ada hanya Allah itu. Wa kullu ma siwahu adamun,
segala sesuatu selain Allah itu tidak ada. Itu memang tidak ada. Ya, yang ada hanya Allah. Ala tahqiq, secara hakikat tapi. Ya, apa yang dijelaskan di sini ya bisa kita pahami. Ya, contoh wujud alam seisinya ini ya memang siapa yang mengadakan, ya kan? Dari hal yang besar sampai yang kecil ya Allah. Fa idza dhaharul wujud, maka apabila dhahara nyata al wujudu apa wujud, intafa maka sirna apa dituhu kebalikannya, wahwa bermula dituhu al adamu itu adam. Jadi ketika sudah dhaharul wujud, wujud alam semesta sudah nyata, wujud diri kita sudah nyata, maka otomatis al-adam, ketiadaan itu tidak ada. Itu. Jadi maksudnya gini. Ketika masih berupa biji, ditanya pohon mangga ya belum ada, gitu. Tapi ketika sudah wujud pohon mangga, pohon jambu, ditanya biji, bijinya yang enggak ada. Fakaifa yatasawwaru ay yahjibu wa huwa adamun fal haqqu la yahjibul batil. Bagaimana ya, dapat digambarkan bahwa ya, dia terhijab sedangkan dia itu tidak ada. Gitu. Bagaimana bisa digambarkan sesuatu itu menghijabi Allah sementara dia itu tidak ada gitu. Ini kalimatnya bikin mumet orang. Ya, bagaimana sesuatu ini ya alam semesta dan sih itu bisa menghijabi Allah sementara sesuatu itu tidak ada. Alat tahqiq, sesuatu hakikatnya itu tidak ada. Karena dia menjadi ada diadakan oleh yang maha ada. Gitu. Gitu. Maka di sini kalau kita pakai pandangan hakikat, ya hakikatnya semua yang ada itu sebagai tajallinya. Tapi yang perlu dihindari pemahaman setelah paham itu jangan lantas menyimpulkan oh itu Allah gitu. Berarti wujud ini Allah, ini Allah, ini Allah, ini Allah. Lah mendohirkan ucapan seperti ini yang enggak boleh. Gitu. Karena apa? Berpegang pada prinsip laisa kamitsli syai'un. Kalau didohirkan dalam bentuk kalimat padahal Allah laisa kamitsli syai'un, maka solusinya yang paling akomodatif diterima dari kalangan ulama-ulama syariat dan hakikat yaitu dengan syuhud musyahadah. Setelah paham tentang hakikat, kemudian bisa memilah dengan tepat mana yang qadim, mana yang hudus, karena hakikatnya hudus itu juga dari yang qadim gitu loh. Hakikatnya hudus ini kan didesain di alam qadim gitu. Lah ketika sudah wujud nyata ini ya, letak problemnya itu ketika disalahpahami orang yang tidak mendapatkan pemahaman secara utuh akhirnya nyebut ini Allah, ini Allah, ini Allah, ini yang salah. Gitu. Maka kita waktu ngaji Tufa al-Mursalah juga diingatkan
Tidak boleh yang sifatnya kemakhlukan kemudian digunakan untuk mengungkapkan yang sifatnya ketuhanan. Gitu. Nah, disinilah letak batasnya secara syariat. Kalau sudah menjadi wujud yang nyata, ya sebutlah pakai nama-namanya gitu. Da Ustadz Kohar, da Mas Aziz, Mas Adi, Mas Dio. Ini panggillah nama-nama dia. Tapi secara hakikat harus dipandang hakikatnya wujud semua ini, ya hakikatnya kembali kepada Allah. Nah, ini solusinya supaya terhindar dari ilhad itu dengan suhud tadi. Tetap menjaga tanzih Allah, kemahasucian Allah, tapi ketika melihat objek zahir, objek yang nyata, kita menggunakan suhud. Nah, suhud inilah sebagai jalan tengah untuk memandang secara hakiki tentang wujud yang nyata, dan tidak boleh untuk diungkapkan karena ini aspek batin. Kalau aspek batin didohirkan, maka akan terjadi benturan dengan syariat. Gitu. Contoh saya manggil Mas Dio, nggak pakai Mas Dio, hei Allah gitu, kan bisa disebut orang gila gitu kan. Nah, ini yang titik krusialnya di sini dalam memahami hakikat itu di situ. Jadi pemahaman yang proporsional ini yang paling penting gitu. Ya, kalau sudah sampai pemahaman yang proporsional ini ya itu ya aman gitu. Enggak mencampur aduk. Kalau yang sering mencampur aduk itu tadi kebuka hakikat kemudian nutupnya nggak bisa. Gitu. Jadi kebuka pemahaman hakikat terus nutupnya nggak bisa, prakteknya nggak bisa. Akhirnya mabuk, nggak karuan kemana-mana, ngerusak tatanan syariat. Ini yang menjadi penekanan para ulama muhaqqiqin itu. Jadi tidak mungkin la yuzibul batil, apa yang hak itu dihijabi oleh yang batil. Qala ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, wa dzalikum Allahu rabbukumul haq, wa dzalikum maka demikian itu Allah rabbukum Tuhan al-haq, itu al-haq. Famada ba'dal haqqi illa dhalal, famada maka apakah ba'dal haqqi sesudah al-haq illa dhalal kecuali kesesatan. Nah, ini ayat ini juga bisa dijadikan sebagai ya prinsip-prinsip dalam memahami ilmu hakikat. Penjelasannya, fala wujuda lil asya, maka tidak ada wujud lil asya bagi segala sesuatu. Jadi asya itu maksudnya luas, alam semesta, diri kita. Itu la wujuda hakikatnya, ma'a wujudi, ya, serta wujud Allah. Fantafa maka sirna apa al-qaulu ucapan bil hululi dengan hulul. Ini. Jadi Syekh Ibnu Athaillah dan ini Syekh Ibnu Ajibah ya, yang mensyarih ini menolak hulul. Hulul itu ya problemnya di mana sih hulul? Menyatukan ya dua entitas. Allah menjelma pada hamba. Nah, ini menjelma dua entitas ini ya fawaradun ditolak gitu. Karena tidak demikian sesungguhnya dalam pandangan hakikat itu.
Idil hulul karena bermula hulul ya, yaktandi menuntut wujudas siwa wujud lain hatta yakhilla fihi makna, sehingga menempati fihi di dalamnya makna rububiyah. Jadi hulul itu ya menjelmanya Tuhan kepada hamba ya, kemudian hamba ini menjadi Tuhan gitu loh. Hamba ini menjadi Tuhan. Nah, pemahaman ini yang ditolak. Tetap dalam prinsip akidah Asy'ariyah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh ya, termasuk Syekh Muhyiddin Ibn Arabi juga menyampaikan Arabu ya Rabbun, Tuhan ya tetap Tuhan dalam posisinya. Wa in tanazzala, sekalipun tanazul. Begitu juga wal abdu abdun, hambanya tetap hamba. Wa in taroko, sekalipun dia taroki itu aspek spiritualnya itu sedang sirna ya dalam keesaan gitu. Tetap posisinya ya abdun gitu. Jadi tidak boleh punya pemahaman ya bahwa seorang itu ya menjadi Allah, itu tidak diterima. Apalagi dengan teori hulul tadi, Allah menjelma pada hamba, kemudian hamba ini menjadi Tuhan ya, pemahaman hulul ini tidak dibenarkan, apalagi kemudian dikultuskan. Ini kan akhirnya kan kayak agama sebelah kan, pengkultusan yang berlebihan gitu. Sehingga menuhankan makhluk akhirnya. Wal fardu, dan bermula fardu an-nasiwa, sesungguhnya selain Adamu mahdin itu tidak Adam mahdi. Jadi selain Allah itu sesungguhnya Adam mahdi nggak ada gitu loh. Karena hakikatnya semua ya tajalli dari wujudul haq. Fala yutasawwaru, maka tidak dapat digambarkan apa al-hululu hulul. Wa ila hadza, dan kepada ini asyara, memberikan isyarah fil ainiyati ya. Yaitu ini dijelaskan, yaitu nantum yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili ya, wafat pada 805. Walazzahu fi hukmil hululi fama lahu siwa wa ila tauhidil amru rajiun. Wanazzahu, dan mentanzihkan, mensucikan Allah. Jadi tetap mensucikan Allah. Fi hukmil hululi, pada hukumnya hulul. Fama lahu, maka tidak ada baginya siwa selain. Wa ila tauhidih, dan kepada tauhidnya. Al-amru, perkara rajiun itu kembali. Jadi secara tauhid bahwa semua perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanazzahu ini prinsip yang harus dipahami, bahwa tidak boleh elhat itu mencampur aduk hamba Tuhan gitu. Ini yang ditekankan secara berkali-kali ya, semua mu'alif ya, kalau kita baca Durrun Nafis juga begitu, Al-Futuhat juga begitu. Kemudian di sini Ibnu Ajibah juga begitu. Karena kalau tidak menjaga tanzih, pasti keplesetnya ke elhat. Elhat itu tadi pantastik, mencampur aduk, yaitu hamba menjadi Tuhan atau hamba menjelma pada hamba kemudian menjadi Tuhan. Nah, ini yang tidak boleh. Wal qadimu, dan bermula qadim, wal hadis, dan hadis layal taqiani, keduanya tidak bisa bertemu. Jadi qadim dan hadis itu sesuatu yang tidak bisa bertemu. Ya, logikanya sederhanalah. Kapas dan kain, ya, ini kan tidak mungkin ini bisa
menyatu. Sebelum ada kain, adanya yang lebih dulu adalah kapas. Kapas berproses menjadi benang, ya, benang berproses menjadi kain, kain berproses menjadi warna-warni baju. Itulah. Ketika ditanya warna-warni baju sudah menjadi wujud, ya, terus menyatunya kapas dengan baju mana? Itu. Ini maksudnya pemahaman menyatu ini dengan perumpamaan kapas ini pun tertolak. Gitu. Begitu juga kalau kita analogkan dengan biji jambu dengan pohon jambu. Ketika masih biji, ya pohon jambunya belum ada. Tapi ketika biji ini berproses, jadilah pohon jambu. Ya, ketika ditanya mana bijinya, ya apakah menyatu? Menyatunya dengan siapa? Nah, itu. Nah, ini yang disebut teori tajalli itu bukan menyatu. Gitu. Kalau di kitab Tuhfah Mursalah, mu'alif memberikan contoh yaitu biji kurma dan pohon kurma. Sebelum menjadi pohon kurma, ya asal mulanya dari biji. Ketika menjadi pohon kurma, bukan berarti biji ini menyatu dengan pohon kurma, tapi biji ini berproses, bertajalli sampai akhirnya menjadi kurma. Jadi qadim dan hadis ya sesuatu yang tidak bisa bertemu. Fa idza qaranal hadis bil qidam fa idza qarana maka apabila bareng apa al hadis bil qadim dengan qadim talasya al hadis wa baqial maka sirna apa al hadis wa baqiya dan sirna wa baqiya dan tetap apa al qadimu kita qadim. Ya, seperti kayak wujud kita ini hudus setelah menjadi wujud ali ini hudus ya. Tapi setelah diurut ke belakang akhirnya ya ketemu aspek qidamnya. Oh ya ternyata didesain di Lauhil Mahfuz. Qala rajulun baina yadil Junaidi, qala berkata siapa rajulun laki-laki baina yadil Junaidi di hadapan Syekh Junaidi radhiyallahu anhu, alhamdulillah bermula segala puji itu lillah milik Allah. Walam yakul dan tidak berkata rabbil alamin dengan rabbil alamin. Faqala lahu al-Junaid maka berkata lahu kepadanya siapa al-Junaid kamalahu ya akhi sempurnakan sedulurku. Faqala lahu maka berkata siapa rajul kepadanya wa ayu qadarin lil alamin hatta yadhkuru ma'ahu. Faqala al-Junaid killahu ya akhi fa innal hadis idza qarnal bil qidam. Jadi ini maksudnya ada orang yang masih baru paham ilmu hakikat gitu ya. Terus dia berekspresi dengan ilmu hakikatnya di depan Syekh Junaidi dengan membaca alhamdulillah itu. Tidak pakai Rabbil Alamin. Nah, kemudian Syekh Junaidi menyampaikan sempurnakan dengan Rabbil Alamin. Gitu. Nah, kemudian laki-laki itu balik bertanya, bagaimana Allah menetapkan mengatur lil alamin bagi alam hatta yadhkuru sehingga mereka menyebut ma'ahu sertanya.
Faqala Al-Junaid, maka Al-Junaid berkata, ya ahi, itu. Fa'innal hadis, maka sesungguhnya hadis itu ya sesuatu yang baru, seperti kita ini hadis gitu. Idza kurina bil qadim, ya, kalau dibandingkan dengan yang qadim, talasil hadis, maka yang hadis ini sirna wa baqiyal qadim, dan yang tetap itu yang qadim. Ini maksudnya wujud yang ada sekarang ini kan hadis baru. Kalau dipandang secara hakikatnya, asal usulnya, jadi pasti kembali kepada yang qadim. Ini maksudnya asal usulnya. Lah, para ulama hakim sudah memberikan praktek yang benar. Jangan sampai mabuk kayak tadi, merasa dirinya ya Allah, kemudian seolah-olah merasa punya kuasa mengatur, kayak memiliki sifat-sifat Allah, padahal tidak demikian. Ya, tetap posisi wujud kita yang baru ini ya sebagai hamba. Tapi kalau dipandang secara hakikatnya, ya ditarik sampai akarnya, ya semua kembali kepada Allah. Maka praktek yang ideal yaitu dengan konsep syuhud tadi itu, melihat tetap wujud yang hudus, tapi hakikat kita memandang yang qadim, yaitu usul atau wujud pertama, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya, begitu juga terkait dengan pemahaman ittihad. Ya, faqad taqarrara annal asya kulluha fi khayazil adam illa yasbutul hadis ma'aman lahu wasbul qidam. Fantabal qaul bil ittihad itma'nal ittihad wa iktiranul qadim al hadis faitahadasani hatta yakunu syai'an wahidan wa huwa muhalun it huwa mabniun aidan ala wujudis siwa wala yutlaqun al ittihad al wahdah ka qauli Ibnul Barid. Jadi maksudnya bahwa segala sesuatu itu ya hakikatnya memang tidak ada Adam. Illa yasbutul hadis, dan juga wujud yang baru ini tidak tetap ma'aman lahu wasbul qidam. Yang wujud baru ini disertai dengan qidam dahulu. Ini kalau yang atas itu maksudnya menolak teori hulul, menjelmanya Tuhan kepada hamba. Kalau yang kedua ini wujud hudus ya dengan qidam, ini hudus baru kemudian menyatu dengan yang qidam. Nah, ini tidak diterima. Fantafal qaul bil ittihad. Ini hudus, ini qidam, kemudian menyatu. Tidak seperti itu. Ya, maksud dan pemahamannya. Itmanal ittihad, karena mana ittihad itu iktirunul qadim al hadis. Ittihad itu barengnya qadim ma'al hadis serta baru. Fayatahaddani maka keduanya terbatas hatta yakuna syai'an wahidan. Fayatahiddani maka keduanya menyatu ya. Hatta yakuna syai'an sehingga menjadi satu. Wa huwa muhalun, ini muhal. Jadi perumpamaan tadi yang contoh gampangnya biji jambu dengan ini pohon jambu. Bukan berarti biji ini menyatu dengan pohon jambu, ya, karena asal usul pohon jambu dari biji. Lah, konsep ittihad penyatuan ini ditolak. Itu karena di sini kalau konsep ittihad yaitu iktirunul qadim al hadis fayatahad dan keduanya menjadi satu hatta yakunu syai'an wahidan sehingga menjadi satu wa huwa muhalun, dan ini muhal.
ya. Karena itu mabnun aidun ala wujudi siwa wala siwa. Karena hakikatnya ya tidak ada sesuatu ya selain Allah itu secara hakikat. Fala yutlaqun al-ittihad, dan juga tidak boleh diucapkan al-ittihad ma'al wahd alal wahdah. Ittihad dengan wahdah. Wahdah itu penyatuan. Berarti dengan kata lain kalimat wahdatul wujud ini juga problem itu secara istilah. Sebab wahdatul wujud kan menyatunya wujud. Menyatunya wujud berarti wujud hamba dan Tuhan menyatu. Ini juga secara istilah problem. Maka kalau kita melihat asal usul istilah wahdatul wujud yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi, sesungguhnya kalau kita lihat lebih jauh di dalam Al-Futuhat, Ibnu Arabi itu tidak ada satu kata pun menulis istilah wahdatul wujud. Wahdatul wujud kan penyatuan wujud. Ini tidak ada. Saya cari nggak ketemu. Nah, yang memunculkan istilah itu muridnya, yaitu Syekh Al-Qunawi. Jadi akhirnya wahdatul wujud ini dianggap sebagai ajaran Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Padahal Ibnu Arabi tidak menggunakan istilah wahdatul wujud. Sebab wahdah dengan ittihad dengan hulul tadi hampir ada kesamaan secara pemahaman, yaitu menyatunya dua entitas menjadi satu. Lah, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi setelah saya cek ya menemukan istilah yaitu tauhidul wujud. Itu. Tauhidul wujud itu menyatukan dua wujud. Ya, mengesahkan dua wujud. Kan pemahaman orang kan memahami ada wujud qadim dan hudus. Tapi kalau dipahami secara hakikat ya wujud hudus kalau kita tauhidkan dengan ilmu hakikat kan akhirnya menjadi esa, menjadi kembali kepada Allah. Itu. Jadi tidak ada dua entitas yang disatukan. Itu. Ya, penjelasannya masih panjang ya. Cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada